Shalom saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan ketika malam hari ini kita masih bisa bertemu meskipun secara online dalam renungan dan doa Rabu GIDC Jepara, Pepantan, Yogyakarta. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita membaca, menggumuli firman Tuhan bersama-sama, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami untuk merendahkan diri kami, untuk kami belajar memahami firman-Mu, dan biarlah firman itu dapat kami implementasikan di depan kami. Kami rindu hari semakin hari kehidupan kami semakin dikuatkan, dan terbilang kehidupan kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Begitu juga berkati setiap jemaat-Mu, buat setiap saudara-saudara yang saat ini mengikuti renungan dan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, menit-menit ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita malam hari ini yaitu temanya adalah taati perintah, jadilah berkah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli kemarin, dan bahkan diperpanjang, Indonesia menerapkan PPKM darurat Jawa Bali. Ini sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, karena sekarang ini sedang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tetapi saudara, perintah yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah ialah progres, 3M, 5M. Taati protokol kesehatan, jauhi kerumunan, gunakan masker, dan lain sebagainya. Tetapi sadar atau tidak sadar, seringkali kita abai akan protokol kesehatan itu. Hal demikianlah yang mengakibatkan lonjakan COVID-19 cukup signifikan di Indonesia akhir-akhir ini. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini menasihati kita, bagaimana kita mau mentaati perintah itu, dan supaya kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam Kolose pasal yang keempat ayat 2 sampai yang ke-6. Kolose pasal yang keempat ayat 2 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kalau kita melihat konteks dari kitab Kolose, Paulus berbicara mengenai banyak hal, mengenai pelayanannya. Kemudian dalam pasal 3 kalau kita lihat konteks sebelumnya, Paulus berbicara dengan manusia baru, dan Paulus berbicara mengenai hubungan antar anggota rumah tangga. Lah, pasal 4 yang kita baca ini merupakan nasihat terakhir Paulus sebelum Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaatnya di Kolose. Nasihat yang terakhir ini, di akhir suratnya ini sebagai nasihat supaya jemaat Kolose juga melakukan pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaannya, nasihat-nasihat apa saja yang diberikan Paulus kepada jemaat yang di Kolose? Nasihat yang pertama adalah
ayat yang kedua sampai yang keempat. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang pertama, nasihat pertama adalah doa. Berdoa adalah nasihat pertama. Ayat yang kedua menjelaskan bagaimana caranya berdoa. Bertekun dan berjaga-jaga. Bertekun artinya doa itu bersifat kontinu, Bapak Ibu. Doa itu secara terus-menerus, berkesinambungan. Hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa, dan terus berdoa terus. Itu namanya bertekun. Terus-menerus itu. Lah, berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga, Paulus ingin mengatakan dalam doamu itu kamu harus waspada terhadap iblis. Karena iblis bisa menekan berat engkau sehingga engkau tidak ada gairah untuk berdoa. Sehingga oleh sebab itu berjaga-jagalah. Jadi dalam doa seringkali ada orang yang tekun tetapi tidak berjaga-jaga. Ada yang berjaga-jaga tetapi tidak tekun. Tetapi Paulus menganjurkan, hendaklah kamu berdoa, bertekun, dan berjaga-jaga. Ayat 3 dan 4, Paulus meyakinkan lagi, mempertegas lagi. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan untuk kami. Apa maksudnya? Paulus juga memberi pesan kepada jemaat Kolose, berdoalah untuk saya. Saya sekarang ada di penjara. Berdoalah supaya melalui doa itu pintu pemberitaan Injil itu dibuka. Supaya saya bisa memberitakan Injil secara baik. Sehingga oleh sebab itu hendaklah engkau berdoa untuk saya. Artinya Paulus menyadari doa itu ada kuasanya. Doa itu memiliki power yang luar biasa. Lah, saudara yang kasih Kristus, perintah yang pertama adalah berdoa. Berdoa adalah sesuatu yang penting. Akhir-akhir ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang sulit, bukan? Pandemi COVID-19, gempuran pandemi 19 itu memporak-porandakan berbagai sektor kehidupan. Ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan banyak dari kita mungkin mengalami secara langsung. Dan itu mengakibatkan kita depresi mungkin. Kita mengalami kesedihan mungkin. Berkata saya menderita oleh karena COVID-19 ini. Dan mungkin di antara saudara mengatakan, tidak ada lagi orang yang peduli dengan saya mungkin. Kepada siapa saya harus berkeluh kesah? Kepada siapa saya harus menangis dengan keadaan seperti ini? Mungkin pelayanan saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin ada saudara di saat ini ada di antara saudara. Mungkin terpuruk keadaannya. Mungkin ada yang terpapar COVID-19, sedang isoman, dan mungkin mengalami keadaan yang sangat sulit dihadapi saat ini. Dan saudara mungkin mau menyerah. Tapi saya mau katakan, ada pribadi yang begitu mengasihi Anda. Siapa? Yesus. Datang pada Yesus, berlutut pada Yesus. Sampaikan keluh kesahmu. Menangislah dengan dia. Dia peduli, dia mengerti akan masa saudara. Berdoalah. Caranya bagaimana? Berdoa. Dia tahu, dia peduli akan masalah. Berikan jam doa. Berikan waktu Anda. Jam doa Anda, saat teduh Anda, doa malam Anda. Perkuat itu. Di saat mungkin saudara mau hancur, di saat saudara mungkin mau menyerah, ingat, ada Yesus yang selalu setia menolong Anda. Sampaikan keluh kesah lewat doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah waktu. Ayat yang kelima jelas, Paulus beringin mengatakan seperti ini. Orang yang berhikmat itu pasti menggunakan waktu dengan baik. Lah, pergunakan waktu yang baik, pergunakanlah itu dari kata ex agorazo. Itu digunakan dalam kajian soteriologi, dalam konsep penebusan. Artinya menebus atau dibeli. Kalau secara harfiah artinya tebuslah waktu itu, belilah waktu itu. Kita disuruh menebus waktu. Jadi
Cara metafora itu sebenarnya kita tidak bisa memberi waktu. Bagaimana kita bisa menebus atau membeli waktu? Artinya, gunakan waktu itu secara baik. Kata waktu itu menggunakan dua kata ya. Ada istilah ya, namanya kronos, kemudian kairos. Kronos itu waktu yang terus berjalan ini, kronologi. Yang kedua namanya kairos. Nah, kairos ini yang digunakan dalam teks ini. Kairos itu secara sederhana dapat saya terjemahkan momen. Artinya gini, saudara menerima momen. Momen itu artinya terjadi timingnya sekarang, hari ini terjadi, dan gak akan terjadi lagi besok. Jadi timingnya ini aja. Lah, kesempatan, opportunity atau kairos itu, waktu itu terjadi sekarang ini, pada saat itu, dan nanti tidak terjadi lagi. Lah, Paulus menasihati, kalau saudara adalah orang yang berhikmat, harusnya saudara bisa menggunakan waktu itu secara baik, secara seksama. Bagaimana saudara bisa menggunakan waktu itu? Gunakanlah waktu itu dengan baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan Kristus, di dalam Yunani, kepercayaan Yunani, ada namanya dewa kesempatan atau dewa opportunity. Modelnya seperti anak kecil kayak gitu, tubuhnya itu licin dan ada rambut atau jambul gitu ya di depan gitu. Jadi ketika dia itu lewat di depan orang itu harus sikap cepat menarik rambutnya itu untuk menangkap dewa kesempatan itu. Dia meyakini itu ada kesempatan, momen. Lah, artinya seperti ini. Kesempatan itu terjadi itu hanya pada waktu itu. Momennya pada waktu itu. Kalau dia lewat beberapa detik saja, sudah tidak bisa itu ditangkap itu dewa kesempatan. Hanya dapat badannya, dan itu nggak bisa, susah karena licin sekali. Begitu juga kita. Kesempatan yang diberikan mungkin cuma timingnya itu saja, dan saudara tidak akan dapat kesempatan yang lain lagi. Nah, oleh sebab itu, gunakan kesempatan yang lain. Nah, sekarang ini kesempatan apa yang Tuhan berikan bagi saudara? Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk memberikan dorongan, motivasi kepada orang lain. Kalau Tuhan berikan kesempatan itu pada saudara, pergunakan dengan baik. Mungkin di masa pandemi ini, banyak orang yang terpapar COVID-19, banyak orang yang menghadapi kesusahan. Nah, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Kesempatan untuk kita menolong mereka. Kesempatan apa? Memberikan penguatan mereka, memberikan motivasi, telepon mereka, semangat Bu, semangat Pak, Tuhan menolong. Itu kesempatan. Dan saudara bisa lakukan itu. Nah, ini timing, saudara. Jangan pergunakan kesempatan ini dengan sembarang. Beberapa waktu lalu, salah satu menteri ikut dalam salah satu talk show, podcast seperti itu. Ditanya bagaimana keseharian ibu. Ibu seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaan di dalam sebagai menteri seperti itu. Dia begitu menggunakan waktu. Saya dari pagi sudah bangun olahraga, kemudian kerja, kemudian nanti seharian di kantor, dan kemudian nanti malam ada tidur jam sekian. Wow, luar biasa. Seorang menteri aja masih ada waktu untuk olahraga. Dan dia bisa mengatur menggunakan waktu itu secara baik. Dan bagaimana ada waktu untuk keluarga dan sebagainya. Oh, itu bagus itu. Artinya dia bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Lah Bapak Ibu Saudara, kesempatan apa yang sekarang ini Tuhan berikan bagi saudara? Sekarang kita introspeksi diri masing-masing. Kesempatan apa yang sebenarnya Tuhan berikan? Mungkin kesempatan, peluang untuk melayani Tuhan melalui talenta saudara. Mungkin saudara diberikan untuk memberi, mungkin untuk menolong, motivasi. Introspeksi diri saudara. Kira-kira kesempatan apa yang saudara bisa lakukan pada waktu? Atau mungkin kesempatan apa yang sudah terlewatkan, yang harusnya saudara lakukan dan sudah terlewatkan itu? Introspeksi diri. Dan mulai saat ini, gunakan kesempatan yang ada itu secara baik. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nasihat yang ketiga adalah teladan. Nasihat pertama doa, nasihat kedua waktu, yang ketiga teladan. Paulus mengatakan, kalau dalam terjemahan lain, hendaklah perkataanmu selalu ramah dengan dibumbui garam, sehingga kamu dapat memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kita bisa melihat teks itu. Bagaimana Paulus mengendaki. Ini berhubungan, kalau kita lihat, ini berhubungan dengan ayat yang kelima. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Itu menggunakan waktu yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hidup dalam keteladanan. Lah, orang yang berhikmat harus hidup dalam keteladanan, menjadi teladan. Lah, konteksnya kalau kita lihat ayat kelima, berhikmat kepada siapa? Orang-orang luar. Orang-orang luar itu siapa? Orang-orang yang belum percaya. Artinya gini, kalau kita bergaul dengan mereka, memberitakan firman, memberitakan Injil kepada mereka, hendaklah kita itu harus selalu dengan kasih, ramah, penuh hormat. Seperti itu. Lah, kalau kita menyampaikan pesan, tetapi pesan kita sampaikan dengan kasar, kita sampaikan dengan marah-marah, dengan sikap yang tidak baik, saya pikir mereka tidak akan menerima. Lah, Paulus, ini kamu coba belajar dalam keteladananmu, beritakan firman kepada orang-orang luar itu, orang belum percaya itu, dengan penuh ramah, dengan penuh kasih, dan perkataanmu itu jangan hambar. Lah, ini berhubungan dengan apa? Dengan keteladanan, saudara. Sikap hidup. Lah, kalau terjemahan lain menggunakan kata garam. Garam pada dasarnya salah satu fungsinya adalah untuk mengawetkan, kalau kita tahu. Lah, artinya secara metafora, mengawetkan itu artinya bagaimana hidupan kita itu bisa memberi dampak, atau setidaknya tidak memberikan perilaku yang buruk atau busuk, sehingga kita bisa memberikan sikap-sikap yang setidaknya tidak menyakiti, terus sikap-sikap yang tidak buruk, yang malah mengecewakan orang. Nah, Paulus seperti mau mengingatkan itu. Coba introspeksi dirimu, sikapmu itu benerin, teladananmu itu coba berikan, supaya dengan apa yang kamu lakukan, orang tahu kamu pengikut Kristus. Lah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, saya tidak akan berbicara lebih lama lagi atau mengupas ayat ini secara lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Tetapi poin saya, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Melalui sikap kita, perkataan kita, sikap kita yang manis, sikap kita yang penuh kasih, sikap kita yang ramah. Orang lain akan melihat kita, dan kita akan menjadi berkat. Dan Injil pun yang kita sampaikan akan sampai kepada mereka, karena sikap kita yang bisa diterima oleh mereka. Saudara yang kasih Kristus, bagaimana dengan kaitannya dengan pandemi? Di dalam pandemi COVID-19 ini yang terus melonjak ini, mungkin banyak sekali sikap-sikap yang saya pikir tidak menunjukkan keteladanan. Banyak yang melawan, nyinyir dengan praduga-praduga, dengan asumsi-asumsi yang belum betul kebenarannya, dan kebenaran-kebenaran yang belum diverifikasi, dan begitu suka sekali untuk mempublikasikannya, menyebar hoax satu dengan yang lainnya. Berapa banyak yang kita lihat seperti itu. Tetapi bagaimana kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, harusnya kita menjadi teladan.
Sederhana saja di dalam masa pandemi ini. Teladan apa? Menaati protokol kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan, batasi mobilitas. Lah itu keteladanan. Lah bagaimana kita bisa hidup dalam keteladanan itu? Mari kita tes diri kita masing-masing. Hidup berat, keadaan sukar, tetapi bagaimana kita mampu menjadi teladan, sehingga orang di luar akan melihat, ini dia benar-benar pengikut Kristus. Ini loh orang Kristen. Sehingga mereka tahu Kristus terpancar mulai hidup kita, sehingga berita Injil dapat tersampaikan masuk pada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita menaati perintah itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan Injil dapat tersampaikan kepada mereka. Taati nasihat, jadilah berkat. Kira-kira perintah apa? Doa. Atur jam doa saudara. Berlututlah kepada Tuhan. Dalam kesesakanmu ada Dia yang berdua dengan saudara. Yang kedua, waktu. Gunakan waktumu secara baik. Di masa pandemi ini mungkin saudara work from home. Gunakan waktumu dengan baik. Atau dan pelayananmu, gunakan kesempatan talentamu secara baik. Yang ketiga, hiduplah teladan. Gunakanlah hidup dan teladan. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Ketika kami boleh merendahkan diri kami untuk kami membaca, menggumuli firman. Biar firman yang boleh kami gumuli, biar firman yang telah dibentangkan ini dapat kami terima, terlebih lagi dapat kami aplikasikan di hidup kami. Nasihat yang indah, nasihat yang menegur kami, untuk kami senantiasa berdoa, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam masalah yang cukup rumit, masalah yang cukup pelik. Tetapi ajari kami senantiasa mengandalkan Engkau, untuk kami berlutut, menangis di depan Tuhan, menyerahkan setiap isi hati kepada kami. Dan kami juga dinasihati supaya kami mempergunakan waktu kami, kesempatan yang Tuhan berikan secara baik. Dan ajari kami juga untuk hidup di dalam keteladanan, melalui perkataan kami yang penuh kasih, perkataan kami yang tidak hambar, sehingga melalui itu semua, dalam keteladanan kami, Injil dapat diterima oleh mereka. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu menerima firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, untuk mampu menaati perintah, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami terus juga mendoakan gereja-Mu GIT Jepara Kabupaten Jakarta. Terus Tuhan tolong berkati baik setiap pengurus yang ada, hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati menolong mereka. Program-program yang ada yang saat ini sedang direncanakan, Tuhan berkati supaya dapat terrealisasi dengan baik. Kami menyerahkan keluarga besar GIT Jepara Kabupaten Jakarta ke dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, dari yang balita bahkan yang sampai di Yusuf. Tuhan berkati mereka dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik yang bergumul tentang sekolah, kuliah, kesehatan, pekerjaan, pasangan hidup, dan segala aspek kehidupan. Berkati mereka, tolong mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan senantiasa mengalir bagi setiap jemaat-Mu GIT Jepara Pepantan Yogyakarta ini. Terima kasih. Kami terus juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini COVID-19 yang masih terus meningkat, dan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, kemampuan, supaya setiap keputusan yang diambil, keputusan yang benar-benar yang berpihak kepada masyarakat, dan keputusan yang diambil dapat menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kami terus menyerahkan proses vaksinasi yang telah, sedang, dan akan terus berlanjut. Tuhan tolong berkati supaya semuanya dapat berjalan. Terima kasih Tuhan, dan
malam hari ini kami akan mengakhiri renungan doa kami, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri renungan dan doa kami pada malam hari ini ke dalam Tuhan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Allah Tunggal yang Esa kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.